Justru yang harusnya paling menangis adalah fans yang timnya membeli Vlahovic dengan harga 80 juta, menggaji Allegri lebih tinggi dibandingkan pelatih-pelatih lainnya. Allegri adalah pelatih termahal di Serie A. Kemudian mereka punya stadion sendiri, tetapi ternyata hanya ada di peringkat 4, dan alasan mereka ya memang targetnya cuma 4 besar. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Serie A. Selamat untuk teman-teman Milanisti atas Scudetto-nya. Sungguh layak karena di 5 pertandingan terakhir ternyata sapu bersih, luar biasa konsisten Milan. Gua tadinya berpikir bahwa Milan akan tergelincir setidaknya 1 pertandingan, tapi nyatanya luar biasa sapu bersih. Ada dua tipe Milanisti yang selebrasinya dengan membanggakan skuadnya, dengan skuad muda, skuad hemat, ternyata dengan kolektivitas bisa merebut Scudetto. Tapi ada juga tipe-tipe Milanisti yang merayakan Scudetto-nya menurut gua nggak elegan dengan mengolok-olok Hakan Çalhanoğlu. Menurut gua ya itulah perbedaan tipe-tipe manusia ya, tipe-tipe fans. Ada yang akan senang melihat keberhasilan diri, tapi ada juga yang lebih senang melihat orang lain terpuruk, sedih, segala macam. Padahal ya begitulah sepak bola, dan menurut gua Hakan Çalhanoğlu tidak buruk-buruk banget sih. Dia punya 2 gelar sekarang dan itu win-win solution. Mungkin kalau Hakan saat ini masih ada di Milan, justru bagi keduanya tidak baik, dan sekarang Milan dapat Scudetto. Hakan Çalhanoğlu menurut gue juga salah satu pemain Inter yang paling bagus musim ini dengan torehan assist dan golnya yang cukup banyak. Kembali lagi ke Serie A, Milan unggul 2 poin berarti atas Inter cukup signifikan. Kemudian di Inter sendiri berhasil menggulung Sampdoria 3-0 namun tidak berarti apa-apa. Sementara itu di papan bawah Salernitana dibantai Udinese, udah ketar-ketir, tapi sayangnya Cagliari ternyata tidak mampu mengalahkan Venezia, sehingga Cagliari, Genoa, dan Venezia dinyatakan degra. Wah, ini Cagliari ada João Pedro, ada siapa lagi berarti? Ada beberapa pemain dari Cagliari dan Genoa yang menurut gue layak untuk diperebutkan tim-tim papan tengah atau tim papan atas, tidaknya untuk backup. Teman-teman ada tahu pemain-pemain yang luar biasa dari Cagliari, Genoa selain João Pedro yang bisa diambil untuk setidaknya jadi backup? Yang menjadi menarik kemudian adalah Paolo Maldini yang langsung memberikan tantangan untuk musim depan. Paolo Maldini langsung ngomong bahwa Milan duluan yang akan meraih titel 20, akan mendapatkan 2 bintang. Wah, ini akan sangat menarik banget musim depan. Akan banyak pembenahan dari sisi Inter. Marotta bilang akan mempersempit jarak kualitas antara pemain cadangan dan pemain inti. Sementara Juventus seperti kita ketahui sendiri mengincar Pogba dan Di Maria. Itu luar biasa. Oke, gue baca berita dulu. Dari La Gazzetta dello Sport, semua media hari ini semua covernya Milan. Dari La Gazzetta, Favoloso Milan Scudetto setelah 11 tahun mengangkat piala perayaan di Reggio Emilia melawan Sassuolo dengan sprint finish one ahead of Inter. Ya, sprint karena di babak pertama udah langsung unggul 3-0. The Idol Pioli. Wah, jadi Pioli kemarin mendapatkan sorak-sorai menjadi bintang utama. Revenge for the coach. Jadi ya itu balas dendam bagi coachnya, bagi Pioli. Gue nggak tahu balas dendam apakah balas dendam terhadap Inter atau gimana. Maldini continue to win its special DNA. Ya, ini jadi Maldini kembali meraih piala untuk Milan kali ini sebagai manajemen, bukan sebagai pemain, jadi special DNA. Kemudian ada tentang Ibrahimovic juga yang bilang I feel good, I will keep going. Alah, main juga enggak, ada aja. Leao, Tonali, dan Maignan top of the class. Tiga pilar Milan musim ini kalau menurut La Gazzetta dello Sport, yaitu Leao, Tonali, dan Maignan. Kalau menurut gua Tonali masih belum sih, karena Benacer dan Kessie juga sama-sama vitalnya di lini tengah. Kalau Leo 3 assist kemarin, gokil tuh orang. Corriere dello Sport, covernya Leoni, The Leons skor 3-0 melewati Sassuolo, melengkapi Scudetto yang dipersembahkan oleh talenta dari Portugal ini. Milan mendapatkan gelar setelah 11 tahun puasa gelar. Ibrahimovic di pinggir dengan menggunakan dengan sambil merokok.
Kemudian dari Tuttosport, all credit semua untuk pemain-pemain Milan 11 tahun setelah ini yang di highlight 11 tahun nggak juara ya, kebanyakan dari tiga media. Kemudian Salernitana selamat setelah Cagliari tidak mampu mengalahkan Venezia. Di Tuttosport diceritakan juga tentang City yang comeback 0-2 dan unggul 3-2 dan akhirnya menyabet gelar Premier League. Juve submit here all the names. Juve sudah submit nama, ini semua nama-nama pemain yang akan dibeli, yang diproyeksikan oleh si Allegri, yaitu Pogba dan Di Maria. Toro, no Belotti waiting for Zurich. Mungkin Belotti ada kabar perpanjang kontrak tergantung Zurich gitu kali ya teman-teman ya. Ya udah nggak ada yang bisa gue bahas lagi sih. Gue letih lesu dan berbeban berat. Teman-teman Inter gimana perasaannya tadi hari ini di kantor? Males nggak? Ini aja ngomongnya udah belibet-libet. Yang menjadi bingung adalah fans Inter dan Milan semua saling mengolok-olok, saling merasa gelarnya lebih hebat satu dengan yang lain. Yang Milan merasa bahwa Scudetto lebih hebat dibandingkan 2 Piala Ciki. Padahal Milan dengan skuad intinya di Piala Ciki kita bantai 3-0, Inter bantai 3-0. Dari sisi Inter merasa bahwa 2 gelarnya lebih baik dibandingkan 1 Scudetto Milan. Ya walaupun dilihat dari statistik terlihat banget ya, Inter sangat dominan dari daftar pencetak golnya. Inter total mencetak gol 84, Milan cuma 69. Total kebobolannya ternyata kita masih di bawahnya Milan. Milan 3-1 sama dikitnya dengan Napoli, Inter 3-2. Cuma intinya adalah dari fans Inter merasa bahwa mereka lebih dominan, dan 2 gelar itu lebih hebat dibanding Scudetto. Dari sisi Milan, Scudetto lebih hebat dibandingkan 2 Piala Ciki. Padahal menurut gua itu sama-sama hebatnya. Justru yang harusnya paling menangis adalah fans yang timnya membeli Vlahovic dengan harga 80 juta, menggaji Allegri lebih tinggi dibandingkan pelatih-pelatih lainnya. Allegri adalah pelatih termahal di Serie A. Kemudian mereka punya stadion sendiri tetapi ternyata hanya ada di peringkat 4 dan alasan mereka ya memang targetnya cuma 4 besar. Gila loh, dengan sumber daya kayak gitu target cuma 4 besar mah. Aduh, keterlaluan banget deh. Oh ya, hampir lupa. Terakhir, 11 pemain favorit teman-teman siapa? Formasinya bagaimana? Kalau gua formasinya 3-4-3. Pelatihnya Inzaghi, tetaplah Inzaghi the best menurut gua. Kipernya Maignan, 3 backnya kanannya Skriniar, Bremer, Koulibaly. Kemudian 4 gelandangnya, wingback kirinya Theo Hernandez, pemain tengahnya SMS dan Brozovic, sebelah kanannya Perisic. Sementara untuk 3 yang ada di depan, gue pilih Leao, kemudian Vlahovic dan Lautaro. Teman-teman punya pendapat lainnya? Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Selamat untuk Milan. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.